Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainal Mustaqim, dosen program studi Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Gresik. Spesialisasi saya di bidang teknik atau rekayasa kimia. Pada hari ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Kimia Dasar, dengan bobot 2 SKS. Sebelum saya menjelaskan teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat dari mata kuliah Kimia Dasar ini. Mata kuliah ini meliputi korelasi antar struktur atom, molekul, reaksi kimia, stoikiometri, dan sifat fisis kimia. Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat menguasai semua topik dalam mata kuliah sebagai dasar untuk memahami teknik dari suatu reaksi kimia. Adapun topik pembelajarannya adalah struktur atom, tabel periodik dan beberapa unsur, reaksi kimia dan konsep mol, ikatan kimia, struktur molekul, kesetimbangan kimia, termokimia, reaksi kimia dalam larutan air, sifat-sifat gas, sifat fisik koloid dan larutan, kesetimbangan asam basa, unsur logam, unsur-unsur logam transisi, dan unsur non-logam. Adapun tujuan dari capaian pembelajaran mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis prinsip-prinsip fundamental dan mampu menghubungkan teori dari ilmu kimia dengan sifat makroskopis dari bahan. Setelah mengetahui tujuan dan topik-topik dari mata kuliah ini, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA. Yang pertama adalah delivery. Bagaimana cara saya menyampaikan perkuliahan pada mahasiswa? Ada dua strategi yang saya gunakan dalam delivery, yaitu yang pertama menggunakan textbook. Textbook yang saya gunakan dikarang oleh J. Brady dengan judul Kimia Universitas Asas dan Struktur. Cara yang kedua yaitu menggunakan soal-soal latihan yang akan dikerjakan pada setiap pertemuannya. Dengan cara ini diharapkan mahasiswa bisa lebih well prepared dalam menjawab soal-soal yang sudah diberikan. Teknik yang kedua yaitu interaction. Bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa? Dalam perkuliahan saya ada beberapa cara untuk berinteraksi dengan mahasiswa. Yang pertama, di dalam kelas saya akan mengencourage mahasiswa untuk berpartisipasi aktif untuk bertanya terkait dengan topik-topik yang dibahas pada hari itu dan menyampaikan pendapatnya terkait dengan topik tersebut pada setiap pertemuan agar proses belajar mengajar berjalan komunikatif dan dua arah. Yang kedua, menggunakan media WhatsApp sebagai sarana berdiskusi di luar kelas selama 24 jam untuk melakukan diskusi terkait dengan topik-topik perkuliahan yang belum sempat dibahas. Dan yang ketiga, menggunakan media pengajaran LMS berupa Spada untuk memberikan materi perkuliahan dan ujian yang akan mereka kerjakan. Dan yang terakhir, metode assessment, bagaimana cara saya menilai mahasiswa. Pada awal perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara pengajar dan mahasiswa. Nah, di dalam kontrak perkuliahan ini memuat cara saya menilai dengan bobot penilaiannya, sehingga mahasiswa bisa tahu lebih awal dan diharapkan bisa membuat strategi agar perkuliahan bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang terbaik. Berikut ini adalah contoh penilaian saya terhadap mahasiswa. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah Kimia Dasar secara online menggunakan media Zoom. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Oke, baik, teman-teman, kita coba mengulang kembali ya materi kita yang sebelumnya terkait dengan unsur periodik, terkait dengan tabel periodik dan unsurnya ya kita dari golongan 1A, 2A, 3A, 4A sampai 8A. Kemudian pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan persamaan reaksi kimia dan konsep mol. Nah, kalau misalnya sebelumnya kita sudah tahu unsur apa saja, kemudian berapa nomor atomnya, kemudian berapa nomor
masanya. Gitu. Nah, sekarang kita akan memasukkan ke dalam persamaan reaksi kimia dan fisikal. Nah, saya yakin teman-teman mungkin apalagi yang mungkin dari ini ya, dari SMA ya mungkin udah sering bagian kimia analitik gitu ya. Nah, itu biasanya sering menjumpai gitu ya reaksi kimia. Nah, sekarang kita akan merefresh kembali terkait dengan reaksi kimia dan konsep. Oke. Nah, berdasarkan reaksi kimia ini adalah pernyataan yang ditulis dengan rumus kimia. Kalau misalnya dulu ada A tambah B menjadi C tambah D, nah itu nanti apakah A, B, C, dan D itu adalah rumus kimia. Nanti kita lihat di sini ya. Nah, di sini akan memberikan informasi identitas dan kuantitas dari zat-zat yang terlibat dalam suatu perubahan kimia atau fisika. Jadi nanti akan kita sebut ada namanya reaktan, ada namanya produk. Jadi kalau misalnya kita lihat nih ada A tambah B sama dengan C tambah D, maka itu reaksinya yang A tambah B itu kita sebut dengan reaktan, sedangkan C tambah D menjadi produk. Jadi produk itu ada sebelah kanan. Kalau misalnya gini, seperti kita coba ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada suatu reaksi A tambah B untuk C tambah D, maka yang A dan B ini kita sebut reaktan. Sedangkan C dan D yang ini kita sebut dengan produk. Oke, ya. Jadi ada reaktan yang bereaksi dan produk yang menghasilkan. Kan? Kemudian, nah dalam rumus kimia juga kita akan mengenal namanya indeks gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat kayak apa ya, PCl5 gitu ya. Nah 5 itu adalah indeks ukuran kecil dari posisi itu yang paling bawah gitu ya. Nah, contoh misalnya BR2 gitu ya. Nah BR2 itu menunjukkan terdapat ada dua atom BR, ada dua atom brom yang saling berikatan. Kemudian kalau misalnya FeNO3 tiga kali, berarti ada satu Fe, kemudian ada 3 atom dari N, kemudian ada 9 atom dari N. Jadi berikatannya di sini Fe, kemudian NO3 tiga kali. Berarti kalau N-nya 3, O-nya jadi 9. Nah, itu adalah indeks dari atomnya gitu ya, yang menjelaskan. Nah, dalam persamaan reaksi juga, ini ada koefisien reaksi. Nah, koefisien reaksi nanti kalau misalnya seperti 2SO3, berarti dia menunjukkan ada 2 molekul SO3 di sana gitu ya. Kalau misalnya 5 CO2, berarti ada 5 molekul dari CO2. Kemudian dari sini juga ada namanya mol. Nah, kita coba bahas mol ya, teman-teman. Jadi mol itu adalah jumlah dari suatu apa ya, banyaknya zat gitu ya, atau karena dia partikel ya, banyaknya partikel yang ada dalam satu tempat misalnya, atau suatu tempat lah ya. Kalau di sini satu mol menunjukkan banyaknya partikel yang terkandung dalam satu zat gitu ya. Contoh misalnya kalau gram karbon itu C12 berarti ada 12 gram. Kita lihat di sini ya. Kalau misalnya H itu kan satu ya kemarin ya. Kalau kita satu H berarti 1 gram atom H. Oke, nah kita lihat contoh persamaan reaksinya di sini. Contoh persamaan reaksi kimia, misalnya ada P4 ya, fosfor ya, dalam bentuk solid. Kemudian ada 6 klorida dalam bentuk Cl2, berarti 6 Cl2 dalam bentuk gas. Kemudian akan membentuk 4 PCl3. Jadi ada produknya fosfor triklorida ya. Jadi di sini kita menemukan ada apa ya, unsur S di sini ya. Ini penanda bahwa bentuknya itu atau wujudnya ya, wujudnya apakah dalam bentuk S solid, kemudian G itu gas gitu ya, wujud gas. Kemudian L itu liquid, apakah bentuk liquid. Jadi ada S solid gitu padatan, kemudian ada L liquid cairan, ataupun ada gas itu dalam bentuk gas. Kemudian kita juga ada mengenal aqueous ya, aqueous ya, itu terkait dengan larutan dengan penambahan larut air. Nah, ini adalah
contoh persamaan dari reaksi kimia yang kalau misalnya kita setarakan, kalau misalnya kita lihat di kiri ya, di kiri itu ada 4 P-nya, maka di kanan juga harus ada 4 gitu ya. Kalau P4 maka di kanan juga ada P4, kemudian selnya di sini ada 6 kali 2 ada 12, maka di kanan juga ada 12, berarti 4 kali. Nah, ini adalah contoh persamaan reaksi yang sudah setara. Oke, nah bagaimana cara untuk menyetarakan persamaan dari reaksi ini teman-teman? Oke, yang pertama adalah kita buat dulu persamaan reaksinya. Yang misalnya ada yang belum setara, kemudian kita lihat nih molekul yang sebelah kiri sama kanan kira-kira udah sama atau belum gitu ya. Jadi kita samakan dulu, misalnya kayak tadi P-nya 4, kemudian di kanan ternyata belum 4, nah kita samakan supaya sama-sama 4 gitu. Kemudian yang kedua, persamaan reaksi itu dibuat setara dengan cara menyesuaikan koefisien yang kita jumpai pada rumus yang di reaktan dan juga yang di produk. Jadi di kiri dan di kanan itu harus kita samakan juga ya, lihat persamaan reaksinya. Apakah sudah setara atau belum? Kita lihat di sini. Nah, misalnya yang A, kita lihat ya, mungkin bisa saya tunjuk salah satu nih, kira-kira nih kan teman-teman sudah pernah belajar ya mungkin sebelumnya. Misalnya yang A, saya minta bantuan dari Mas Bagas dulu deh, sebagai ketua nih. Ya, Mas Bagas. Apakah yang reaksi nomor 1A, yang A ini, apakah sudah setara atau belum? Fe tambah HCl menjadi H2 tambah FeSL2. Silakan, Mas Bagas. Sudah bagian, Pak. Sudah? Sudah. Coba di kiri ada berapa Fe-nya? Kiri. Di sini ada berapa Fe-nya? Ini berapa? 1, Pak. 1 di kanan? 2. Hah? Eh. Ini berapa? Jangan grogi, Mas. Fe-nya di Iya, Pak. berapa? Fe-nya berapa? Di kanan. Berapa? Sini, ini Fe-nya. Koefisiennya kita lihat di sini. Ini kan 1 ya, lihat 1. Iya. Fe-nya sini berapa, Mas? Itu 1, Pak. 1. Oke, Fe-nya udah sama-sama 1. Oke, sekarang kita lihat di sini HCl. HCl di sini hanya berapa, Mas? Hanya 1, Pak. Hanya 1 di sini di kanan. 2. Ada 2. Nah, bagaimana cara menyetarakannya? Berarti Ditambah 2, Pak. Ditambah 2. Ya, di kiri kita tambah sehingga dia menjadi 2 sel tambah H2. Oke, Cl2. Apakah sudah setara? Sudah, Pak. Sip, mantap. Oke, mantap. Bagus ya, keren. Nah, ini udah setara ya. Jadi Fe ditambah 2Cl menjadi H2 tambah FeSL2. Oke, sekarang yang B, saya minta ini seperti itu. Kita lihat coba dulu ya. Oke, berarti di N-nya 2O, NO3 tambah H2O menjadi NO tambah NO3. Oke, kita lihat O-nya di sini ada 4, di sini ada 5. Oh, iya, ini nggak pas ya. Kalau di sini ada 4. Sementara di sini ada, O-nya udah ya. O-nya 3 tambah 1, 4. Yang kiri. Yang kiri ada 5. 5. Nah, gimana tuh caranya ya? Harusnya berapa nih H2O-nya? Coba kita jadikan hanya 2 ya. Ini 2. Oke, kita hitung lagi. Kira-kira N-nya ada berapa harusnya? N-nya ada 3. Ini sebentar, ini ada 2. Hanya ada 2. Berarti O-nya ada 6. Ya, hanya 2. Oke, hanya 2. N-nya sudah 2. Ada nggak pas nih ya? Yang kanan ada 3. Ya, gimana nih caranya supaya sama ini? Gimana teman-teman? Nah, ini bingung juga ya. Nah, kita coba cari, kira-kira kita bagi yang mana nih yang mau kita bagi?
Hanya sudah pas. O-nya sini 4, di sini ada 6 sama 1, 7. Yuk, gimana nih? Ada usulan nggak teman-teman untuk NO2 tambah 2O? Kira-kira berapa yang kita supaya dia setara? N yang Berapa? Kira-kira? Udah dapat? 3. N yang sebelah kirinya 3. Dan sebelah kiri 3, oke. Ya, terus N yang sebelah kanannya 2. NO. 2NO. Ya, HNO3-nya tetap, Pak. HNO3-nya tetap, berarti nggak usah ada ini ya. Berarti ini tetap HNO3. Oke, coba kita hitung. 3NO sebelah kiri, sebelah kanan juga 3. Oke, kemudian O-nya di sini ada 6 tambah 1, 7. Di sini ada 2 tambah. Oh, kurang, Mbak. Ini benar nih 2 nih. Oh iya. Ini 3, N3, N-nya benar. Oke, ini kayaknya ada yang keliru. Ya. O-nya hanya udah 2, benar. N-nya 1, 3. Ini udah benar. Hanya kurang. Ya, sini 6. Sini 7. Berarti 3 tambah 4, 3 tambah 2, 5. O-nya 6. Oke, masih belum pas nih kayaknya ya. Ayo, ada usulan kah teman-teman? Gimana nih bagusnya? Yang kiri 3, Pak. NO3, NO2. 3NO2. Terus Yang kanan NO-nya tetap, Pak. 2 2 NO3. 2NO3. NO-nya tetap, NO3-nya dikasih koefisien 2. Nah, NO2-nya berapa, Mas? NO2-nya tetap. NO yang kanan ini tetap. Oh, yang ini Yang tetap. kanan, Pak. Yang ini tetap. Ya, tetap. Oke. Yang NO3-nya dikasih koefisien 2. Oh, ini 2. Oke, kita lihat. 3N, sini N-nya 3, oke. Kemudian O-nya sini ada 6 tambah 1, 7. Di sini 1 tambah 6, 7, pas. Kemudian, oh iya benar, pas ya. Berarti ini 3NO2 tambah H2O menjadi NO tambah 2 NO3. Sip, mantap. Mas Rifan, ada yang bertanyakan Mas Rifan? Halo? Tidak ada, Pak. Ada. Ngerti ya Mas Rifan ya? Paham ya? Insya Allah, Pak. Ya, sip, mantap. Oke, kita coba lanjutkan ke pertanyaannya. Ya, Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan di fraksi pembatas. Nah, ini tadi ya. Jadi, yang sisa itu adalah H2SO4. Jadi, fraksi pembatasnya adalah NH dan NaOH. Oke, sekarang kita masuk ke latihan, teman-teman. Jika besi dihasilkan dari biji besi Fe2O3, reaksi yang terjadi adalah Fe2O3 ditambah 3CO menjadi 2Fe tambah 3CO2. Nah, yang pertanyaan pertama, yang A, berapakah mol CO yang dibutuhkan untuk menghasilkan 35 mol Fe? Oke, yang belum siapa nih? Mbak Rosida Maya. Mbak Rosida Maya. Mbak Maya, silakan. Berapakah mol CO yang dibutuhkan untuk menghasilkan 35 mol Fe?
Coba kita lihat mol CO. Mol CO berarti ini ya. Awalnya adalah nih 35 mol Fe. Di sini ada 35 mol. Lihat perbandingannya ya. Mol CO. CO-nya di sini 3, di sini 2. Berarti untuk mencari berapakah molnya, lihat perbandingannya. Berarti 3 per 2 dikali 35 mol. Berapa nih? 35 kali 3, 105 dibagi 2. 105 bagi 2, 52,5 ya? 52,5. Ya, 52,5 mol. Ya, dari sini jadi perbandingan teman-teman. Kita lihat misalnya 35 nih, 35 mol Fe ya. Ini kan 3. Sementara kan dicari CO ya. Berarti 3 per 2 kali 35 mol. Oke, berarti dapat 52,5 mol. Oke, yang B. Berapakah gram maksimum alkohol ini diperoleh dari 500 gram gula? Yang pertama kita cari apa nih, Mbak? Oh, sebentar. Gini, teman-teman. Kalau misalnya kita menemukan suatu persamaan, kita cek dulu ya, apakah persamaan sudah setara atau belum ya. Coba kita lihat dulu nih. C di sebelah kiri 6. Sebelah kanan, C-nya ada 2, 4 tambah 2, ini 6 ya. Oke, dapat. Hanya 12. Hanya sini 5. 6 kali 2. Oke, udah 12. O-nya sini 6, di sininya 2 sama 4. Oke. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat di sini, oh rasanya udah setara. Oke, baru kita lanjutkan ya. Kalau misalnya sudah setara, sekarang berapakah gram maksimum alkohol yang diperoleh dari 500 gram gula? Kalau misalnya di sini gula kan glukosa ya, di sini 500 gram. Berarti kita harus cari molnya dulu nih. Ya kan? Mol dari gula, glukosanya ya. Coba cari nih, masanya kan udah ada nih 500 gram. 500 gram per mr-nya. Teman-teman coba hitung. C16 berarti 12 kali 6 ditambah 1 kali 12 tambah 6 kali 16. Coba dihitung berapa kira-kira. 180. Oke, 180 ya. Oke, coba dihitung 500 lagi 180 berapa? Berapa mol? 278. Pak. 500 bagi 180. 2,7. 2,7 mol. Oke. Nah, ini kan baru molnya ya. Sekarang ditanya apa? Berapakah maksimum alkohol yang diperoleh? Berarti kita mencari ini mol gula 2,7. Sementara mol etanol berapa? Mol etil alkohol. Kita cari mol etil alkohol. Kita hitung. Berarti lihat koefisiennya teman-teman ya. Kalau misalnya 1 itu 2,7 mol, maka kalau 2 jadinya berapa? 5, Kali 2,7 mol. Iya, benar. Berapa? 5,4. 5,4 mol. Oke, kita udah dapat molnya nih. Nah, sekarang kita coba mencari masanya. Masa dari etil alkohol. Masa berapa? Mol kalikan dengan mr-nya. 5,4 mol kali mr dari etil alkohol berapa? 180. Etil alkohol sama. C-nya 2, 14. C 12 kali 2, 24 tambah hanya 6. Berarti 30 tambah O 16. 46. Iya. 46 ya? Ya. 46 ya? Oke, 5,4 kali 5,4 mol kali 46 gram per mol. 248,4. 248,4 gram. Oke. Ini satunya kan gram per mol ya. Oke.
Nah, udah dapat. Berarti gram yang diperoleh dari etil alkohol itu adalah 28,4 gram. Oke. Selanjutnya nomor 3. Siapa yang belum? Mas Anang lah ya. Mas Anang coba. Nomor 3, Mas Anang. Perak memudah dengan adanya H2S gitu ya, adanya hidrogen sulfida dan oksigen karena ada reaksi 4Ag tambah 2H2S, 2H2S tambah O2 membentuk 2Ag2S tambah 2H2O. Nah, coba lihat nih kira-kira apakah sudah setara atau belum? 4 di kiri ada 4 sama. Ini ada 4. Kanan juga ada 4, sudah sama ya. Kemudian S-nya 2, S-nya 2. O-nya di sini ada 2, O-nya 2, hanya 4, oke 4. Nah, berapakah massa dari Ag2S yang terbentuk dari campuran 0,9 gram Ag sama 0,14 gram H2S dan 0,08 gram H2O. Ah, ini kita buat cari reaksi pembatasnya, teman-teman. Kayaknya kita coba ini lagi ya. Kita coba cara ini tadi. Oke, soalnya adalah 4Ag 4Ag tambah 2H2S tambah 2H2S tambah O2 membentuk 2Ag2S Ag2S tambah 2H2O. Oke. Nah, yang ada 0, 0, 4. Oke, kita lihat yang bersisa. Oke, kita yang jadi pertanyaan aja ya. Pertanyaannya adalah berapakah massa dari Ag2S? Oke, kita lihat Ag2S aja. Berarti Ag2S adalah 0,0041 mol. Nah, sekarang mencari massa. Massa dari Ag2S. Molnya sudah ada, berarti mol kalikan dengan MR. Mol kali MR. MR dari Ag2S berapa, Mas? 0,0041 dikalikan dengan MR-nya. Ag tadi berapa? 108 kali 2, 216 tambah 32. 116. Ya, 248 ya? Ya. Iya, teman-teman. Oke, 1,0168. 168. Nah, ini adalah massa dari Ag2S-nya. Oke. Ada yang ditanyakan, teman-teman, sampai di sini? Oh, terakhir ini. Nggak cukup ya, sampai 3 aja ya, saya kira. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Kalau tidak ada yang tanya, mungkin kita cukupkan ya pada malam hari ini. Jadi kita tutup dengan bacaan salah. Amin. Dan saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.